Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan strategi penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di masa pandemi. Dan tugas ini juga guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester, yaitu manajemen public relation. Oke, mulai saja. Di sini ada prolog dan pengertian UMKM. Globalisasi dan isu-isu perdagangan bebas merupakan tantangan eksternal Indonesia ke depannya. Di samping masalah-masalah dalam negeri seperti krisis multidimensi yang berkepanjangan, otonomi daerah, serta isu-isu disintegrasi bangsa. Di sini ada dua pelajaran penting yang dapat diambil sebagai pelajaran untuk kita semua, untuk para UMKM di Indonesia. Yang pertama yaitu pembangunan yang tidak berbasis pada kekuatan sendiri, tetapi bertumpu pada utang dan impor. Ternyata sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal dan membawa negara ke dalam krisis berkepanjangan. Yang kedua yaitu pendekatan pembangunan yang serba sentralistik, seragam, dan hanya berpusat pada pemerintah ternyata tidak menghasilkan struktur sosial ekonomi yang memiliki fondasi kukuh, tetapi cenderung menghasilkan struktur ekonomi yang didominasi usaha skala besar. Oke, next. Di sini ada pengertian UMKM, bisa kita lihat semua. Di sini ada gambaran umum dan permasalahan UMKM. Pertama yaitu sebagai kelompok kecil usaha. UMKM seringkali terjebak pada beberapa permasalahannya yang bisa kita ambil di sini, yaitu diantaranya keterbatasan modal. Memang itu di Indonesia UMKM pada saat ini memang keterbatasan modal. Yang kedua ada teknik produksi. Yang ketiga pemasaran. Yang keempat manajemen, dan yang kelima teknologi. Oke, next. Di sini ada sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan memperluas peranannya dalam perekonomian nasional diperlukan pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan, terutama pada masalah keterbatasan pengetahuan, informasi, dan permodalan. Dan di sini juga ada dua permasalahan dasar yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia pada saat pandemi ini, yaitu ada faktor-faktor ataupun permasalahan dasar internal dan eksternal. Permasalahan internal itu meliputi rendahnya profesionalisme tenaga pengelola, keterbatasan permodalan, dan kurangnya akses terhadap perbankan dan pasar. Yang ketiga yaitu kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang ataupun minim. Terus permasalahan eksternalnya yaitu iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil, kebijakan pemerintah yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kurangnya dukungan, serta masih kurangan pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas SDM. Oke, next. Dan di sini ada ciri-ciri spesifik UMKM sebagai organisasi ekonomi, diantaranya yaitu A. Struktur organisasinya sangat sederhana. B. Mempunyai karakter yang khas. C. Tanpa staf yang berlebihan. D. Pembagian kerja yang lentur. E. Memiliki hierarki manajemen yang kecil. F. Sedikit aktivitas yang diformalkan. G. Sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan. H. Jarang melakukan pelatihan terhadap karyawan. I. Jumlah karyawannya sedikit. J. Pengusaha sangat sulit membedakan mana aset pribadi dan mana aset perusahaan. K. Sistem akuntansinya kurang baik, bahkan bisa jadi itu milik sendiri. Dan next, di sini ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa faktor penyebab kegagalan sektor usaha kecil dalam berkembang. Di sini ada penelitian dari Scarborough and Zimmerer yang menyebutkan lemahnya kemampuan dalam mengambil keputusan, ketidakmampuan di dalam manajemen, kurangnya pengalaman, dan serta lemahnya pengawasan. Dan di sini juga ada penelitian dari Brown and Longnecker yang menyatakan pemerosotan posisi modal kerja, penurunan volume penjualan,
penurunan laba atau keuntungan, serta meningkatnya utang. Oke, next di sini C ada profil dan peran UMKM di Indonesia. Fungsi dari peran UMKM saat ini dirasakan begitu penting karena sektor ini bukan sebagai sumber mata pencarian orang banyak, tetapi juga mampu menyediakan secara langsung tenaga kerja bagi mereka tingkat pengetahuan dan keterampilannya rendah. 2. Dengan mencermati batasan aktivitas UMKM secara mendalam, setidaknya profil peran dan kondisi UMKM di Indonesia bisa diilustrasikan sebagai berikut. Di sini ada sekitar 40 juta pelaku usaha Indonesia dan 39 juta diantaranya merupakan usaha mikro, 460 ribu unit usaha kecil, 70 ribu usaha menengah, dan 11 ribu usaha besar. Di antara usaha mikro tersebut, 93% diantaranya merupakan usaha tani dan usaha lain yang terkait dengan pertanian, termasuk petani, penyangkap, dan penyewa. B. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, UMKM dapat menyediakan 97% kesempatan kerja terkait dengan distribusi barang mencapai 70% dan merupakan produsen dari 65% produksi barang dan jasa yang diterima masyarakat. C. Adanya ketimpangan dari sisi distribusi aset produktif. Sekitar 65% dikuasai oleh 1% pelaku usaha terbesar yang menyebabkan kontribusi nilai produk kegiatan ekonomi rakyat hanya 32%. D. Secara internal, UMKM lebih banyak menghadapi berbagai keterbatasan daripada masalah. Oke, next di sini ada tantangan ke depannya. Di sini ada penelitian dari GBHM yang tercantum beberapa misi, diantaranya yaitu pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Tetapi misi tersebut belum berjalan seiring dengan sikap pemerintah yang masih belum menunjukkan keberpihakannya ke usaha kecil. Dan di sini ada Ramli dan Kuncoro yang menggambarkan struktur perekonomian di Indonesia seperti piramida. Puncak piramida tersebut dikuasai oleh perusahaan besar. Dan sedangkan di bagian bawah piramida berkerumun usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, sangat tampak dialektika hubungan ekonomi yang terjadi di Indonesia menampakkan banyaknya penduduk yang menggantungkan hidupnya dari UMKM berada dalam posisi tertindas. Sementara penguasaan industri dari hulu hingga hilir dikuasai oleh perusahaan besar. Pemerintah sendiri dalam mengambil kebijakan seringkali kurang berpihak terhadap UMKM. Di sini ada Chambers and Nasution yang mengatakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat ada dua pola budaya yang bisa kita ambil, yaitu A. Pola budaya negatif, ilmuwan yang melakukan kajian-kajian kritis yang sepertinya tidak terbatas oleh waktu. B. Pola budaya positif, para agen pembangunan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang umumnya terbatasi oleh waktu dan harapan terhadap hasil nyata yang cepat. Dan di sini bisa kita lihat adapun mitos-mitos yang sering muncul di tengah masyarakat yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu ada pembangunan masih, kelembagaan lokal cenderung masih di lapisan bawah, tidak tahu akan apa yang diperlakukan, kemiskinan terjadi karena akibat dari ketidakmampuan, efisiensi merupakan tujuan utama pembangunan dan tujuan dari alokasi SD masyarakat. Sektor pertanian dan pedesaan merupakan sektor inferior, tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa pengembalian investasi yang panjang sehingga tidak perlu prioritaskan pengembangannya. G. Keseimbangan dalam akses dan kepemilikan sumber daya pembangun merupakan syarat penting untuk melakukan perubahan. Dan di sini 5, yaitu salah satu solusi gimana caranya pemberdayaan UMKM di Indonesia makin berjalan ataupun makin dipemberdayaan. Di sini ada peran lembaga keuangan mikro yang berfungsi memberikan dukungan modal bagi perusahaan mikro untuk meningkatkan usahanya. Hal ini terbukti dengan LKM lah yang mampu melayani masyarakat miskin. Oleh karena itu pada tanggal 24 Februari 1997 telah mendapatkan apresiasi dunia dan diresmikan dan dibuka Microcredit Summit di Washington sebagai dukungannya terhadap keberadaan LKM. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang strategi UMKM di masa pandemi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Budi Luhur.